Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Mozakia, biasa dipanggil Moza. Aku dari Universitas Pamulang, PSDK Serang. Aku dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, kelas SI SP008 dengan NIM 24109170341. Nah, di sini aku membuat video sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah pendidikan agama dengan materi yaitu menumbuhkan karakter mahasiswa dalam pendidikan Islam melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau intelligent artificial. Nah, kita masuk aja ke inti pembahasan yang pertama ya. Nah, yang pertama ini aku bakal ngejelasin pengertian kecerdasan buatan AI atau artificial intelligence dan juga penerapannya dalam sektor pendidikan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih kompleks lagi, mari kita pahami terlebih dahulu nih, apa itu kecerdasan buatan atau AI atau juga Artificial Intelligence. Nah, AI ini adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan wajah, terus juga pengambilan keputusan. Nah, AI ini bekerja dengan menggunakan data yang besar untuk mempelajari pola dan menghasilkan keputusan atau rekomendasi. Dalam konteks pendidikan, AI ini bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran, memberi feedback secara otomatis, dan bahkan menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif. Di dunia pendidikan Islam, penerapan AI ini mulai diterapkan untuk mempermudah mahasiswa dalam belajar, baik dalam memahami Al-Quran, mempelajari ilmu agama, maupun dalam pembelajaran karakter. Penggunaan teknologi ini bisa membantu mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses materi secara tradisional, sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk belajar dengan cara lebih inovatif juga sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua ini yaitu pemanfaatan AI dalam pembelajaran pendidikan Islam ya. Nah, kita langsung aja nih, salah satu contohnya adalah aplikasi berbasis AI yang membantu mahasiswa untuk memahami isi dari Al-Quran dengan lebih mudah. Nah, aplikasi ini itu menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk menganalisis tafsir dan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas tentang ayat-ayat tertentu. Dengan AI, mahasiswa dapat mempelajari makna yang lebih dalam lagi, bahkan mendapatkan rekomendasi tafsir yang relevan dengan pernyataan ataupun topik yang mereka minati ya, atau yang mereka mau. Nah, selain itu juga ada platform pembelajaran berbasis AI yang membantu mahasiswa dalam memahami ilmu fikih, akhlak, atau sejarah Islam. AI sendiri dapat memberikan modul pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing mahasiswa. Nah, jika seseorang mahasiswa belum paham tentang satu konsep, nah AI ini dia bakal bisa membantu mahasiswa memberikan penjelasan tambahan atau menyarankan materi yang lebih mudah dicerna dan dipahami. Nah, contoh lainnya nih yaitu adalah penggunaan chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan seputar agama secara cepat dan akurat. Nah, chatbot ini dapat memberikan jawaban sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terus membimbing mahasiswa yang sedang yang sedang bingung ya sepertinya dengan isu-isu agama gitu, atau juga kehidupan sehari-hari. Nah, bahkan memberikan saran loh atas nasihat yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Ketiga ini kita membahas menumbuhkan karakter mahasiswa melalui AI. Nah, sekarang kita akan fokuskan ya bagaimana AI ini dapat membantu menumbuhkan karakter mahasiswa. Nah, salah satu caranya ini adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran. Itu nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran berbasis AI. Dalam pendidikan Islam, pembentukan akhlak yang baik adalah yang sangat penting. AI membantu mahasiswa dalam pembelajaran dan memahami adab-adab dalam Islam, seperti bagaimana berperilaku baik dengan teman, terus juga bagaimana berbicara dengan sopan santun ya, serta bagaimana juga mengelola emosi dan stres. Misalnya nih, ada aplikasi yang
memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti skenario simulasi kehidupan, di mana mereka ini dihadapkan dengan pilihan yang mengharuskan mereka untuk memilih antara dua tindakan. Satu, tindakan baik dan sesuai dengan ajaran Islam, dan satu lagi kurang baik. Nah, berdasarkan pilihan yang melekat tersebut atau pilihan yang harus mereka ambil, aplikasi ini akan memberikan feedback tentang bagaimana sih tindakan mereka ini sesuai dengan prinsip Islam, dan juga menawarkan saran untuk memperbaiki akhlak mereka. Selain itu juga, AI ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih peka terhadap nilai-nilai moral dan juga spiritual. Maaf ya. Lanjut, seperti kesabaran, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Nah, mahasiswa itu bisa diberikan tugas atau tantangan yang melibatkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Mereka dan AI akan memberikan umpan balik atau refleksi tentang tindakan mereka. Nah, masuk ke pembahasan keempat, yaitu kolaborasi AI dengan pengajaran tradisional. Nah, tentunya meskipun AI ini dapat membantu banyak hal ya dalam pendidikan, kita juga tidak boleh melupakan nih pentingnya pengajaran tradisional, yaitu peran dosen dengan guru. AI ini tidak dimaksud untuk menggantikan pengajar konvensional, tetapi lebih sebagai alat bantu ya untuk memperkaya pengalaman belajar. Dosen bisa menggunakan AI untuk memberikan tugas atau ujian yang disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, terus juga memberikan materi tambahan yang lebih relevan, atau bahkan memberikan umpan balik otomatis untuk mempercepat proses pembelajaran. Nah, sebagai contoh nih, seorang dosen bisa menggunakan AI untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam situasi kehidupan nyata. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya belajar teori ya, tetapi juga bisa merasakan bagaimana teori tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, kita masuk ya ke pembahasan yang kedua, atau yaitu studi kasus tentang materi hari ini. Nah, yang pertama ini contoh studi kasusnya yaitu pemanfaatan AI dalam pendidikan Islam. Nah, sekarang ini ya kita bisa lihat nih gimana sih AI ini sudah mulai diterapkan di dunia pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Di beberapa universitas, teknologi AI sudah digunakan untuk menciptakan platform pembelajaran yang lebih interaktif bagi mahasiswanya. Misalkan nih salah satu contohnya, sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami Al-Quran. Nah, aplikasi ini menggunakan teknologi AI ini untuk mengenali dan menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan interaksi, dan aplikasi ini dapat memberikan rekomendasi materi lanjutan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Nah, kita masuk ke studi kasus yang kedua ya, yaitu kolaborasi AI dengan pengajaran tradisional. Nah, yang menarik ini, penggunaan AI ini tidak menggantikan metode pembelajaran tradisional ya, tetapi justru melengkapi dan mendukungnya. Misalnya, dosen pengajar agama Islam di kampus tersebut menggunakan platform AI sebagai bahan tambahan di luar perkuliahan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menerima materi secara teori, tapi juga diberikan kesempatan untuk belajar secara lebih personal masing-masing, dan juga terfokus pada karakter mereka ya. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa AI bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung pembelajaran karakter yang berbasis nilai-nilai Islam. Teknologi ini bisa membantu mahasiswa untuk lebih memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan keseimbangan antara kecerdasan akademik dan keimanan. Nah, di studi kasus yang ketiga ini yaitu potensi AI dalam membentuk karakter mahasiswa. Nah, kedepannya potensi AI dalam pendidikan Islam sangat besar. Nah, bayangin nih jika setiap mahasiswa bisa mendapatkan pembelajaran karakter yang dipersonalisasi, yang mengajarkan tentang kesabaran, kejujuran, dan rasa tanggung jawab dalam konteks kehidupan sehari-hari.
Dengan adanya teknologi ini, kita bisa mempercepat nih pembentukan karakter yang kuat pada mahasiswa. AI bisa membantu mahasiswa untuk belajar bagaimana mengatasi tantangan kehidupan dengan perspektif Islam melalui latihan-latihan berbasis skenario atau simulasi yang mengharuskan mahasiswa memilih tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sebagai contoh nih, sebuah aplikasi AI bisa memberikan situasi dilematis yang sering dihadapi mahasiswa seperti memilih untuk menyontek atau menghadapi ujian dengan jujur. Nah, aplikasi ini dapat memberikan feedback dan pilihan-pilihan yang membimbing mahasiswa nih untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai Islam dan juga membantu mereka memperkuat karakter mereka dalam menghadapi situasi sulit. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ringkasan atau kesimpulan dari materi hari ini. Nah, untuk merangkum semua yang sudah kita bahas, nah kita bisa melihat nih bahwa kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence ini memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pendidikan Islam. Nah, dengan perkembangan teknologi, kita bisa menggunakan AI untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran serta membantu menumbuhkan karakter mahasiswa seperti yang sudah kita lihat nih pada contoh-contoh yang sebelumnya yang tadi saya bahas ya. Aplikasi AI ini dapat digunakan untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami Al-Quran, mempelajari akhlak Islami, hingga memberikan nasihat yang sesuai dengan ajaran agama. Contohnya, aplikasi pembelajaran berbasis AI ini dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing mahasiswanya. Hal ini maksudnya memungkinkan mahasiswa untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan personal. Selain itu juga platform seperti Akhlak Cerdas yang dirancang untuk membantu mahasiswa mempelajari nilai-nilai adab dan etika Islam dengan cara yang menyenangkan ya, dan tidak membosankan gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara konvensional tetapi bisa juga digabungkan dengan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna. Namun, seperti yang kita bahas, penerapan AI ini dalam pendidikan Islam tidaklah tanpa tantangan ya. Nah, salah satu tantangannya maksudnya itu bagaimana nih memastikan bahwa AI yang digunakan tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Kita harus berhati-hati nih dalam memilih teknologi yang tepat dan memastikan bahwa sistem AI ini tidak menyimpang dari prinsip-prinsip agama. Misalnya, penting bagi kita untuk menghindari adanya bias atau kesalahan dalam algoritma yang bisa mempengaruhi hasil pembelajaran atau nasihat yang diberikan oleh AI. Nah, tantangan selanjutnya nih adalah bagaimana sih mengintegrasikan teknologi ini dengan baik dalam sistem pendidikan Islam yang sudah ada, nah tanpa mengabaikan peran dosen dan pengajaran tradisional. AI ini bukanlah pengganti bagi peran guru atau dosen, tetapi lebih kepada alat bantu yang bisa memperkaya proses pembelajaran. Dengan dukungan teknologi ini, dosen dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif lagi dan personal. Sementara mahasiswa juga bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih holistik atau yang lebih baru dan lebih luas ya. Nah, kita juga harus melihat nih ke depan bagaimana potensi AI dapat terus berkembang untuk mendukung pendidikan Islam. Jika diimplementasikan dengan tepat, AI tidak hanya akan membantu mahasiswa menjadi lebih cerdas dalam hal akademik, tapi juga lebih baik dalam hal karakter dan akhlak. Nah, mahasiswa juga yang belajar menggunakan platform berbasis AI akan diajarkan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berbasis pada nilai-nilai Islam yang sangat penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai contoh, di masa depan kita juga membayangkan adanya aplikasi AI yang bisa memberikan panduan tentang bagaimana sih cara mahasiswa menghadapi tantangan hidup dari masalah akademik hingga masalah pribadi dengan cara yang lebih islami.
Aplikasi seperti ini nih akan menjadi pelengkap yang sangat berharga ya bagi setiap mahasiswa, membantu mereka untuk berkembang tidak hanya dalam hal pengetahuan, tapi juga dalam hal moral dan spiritual. Nah, kesimpulannya, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam ini membuka banyak peluang yang menarik untuk mengembangkan karakter mahasiswa. Teknologi ini dapat membantu mahasiswa tidak hanya menjadi cerdas dalam ilmu pengetahuan, tapi juga berakhlak mulia, menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik. Namun, kita harus selalu ingat untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan hati-hati, agar tetap sesuai dengan ajaran agama. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan potensi AI untuk kebaikan bersama, menghasilkan generasi muda yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Nah, kesimpulannya, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam ini membuka banyak peluang yang menarik untuk mengembangkan karakter mahasiswa. Teknologi ini dapat membantu mahasiswa tidak hanya menjadi cerdas dalam ilmu pengetahuan, tapi juga berakhlak mulia, menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik. Namun, kita harus selalu ingat untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan hati-hati, agar tetap sesuai dengan ajaran agama. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan potensi AI untuk kebaikan bersama, menghasilkan generasi muda yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Nah, kesimpulannya, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam ini membuka banyak peluang yang menarik untuk mengembangkan karakter mahasiswa. Teknologi ini dapat membantu mahasiswa tidak hanya menjadi cerdas dalam ilmu pengetahuan, tapi juga berakhlak mulia, menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik. Namun, kita harus selalu ingat untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan hati-hati, agar tetap sesuai dengan ajaran agama. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan potensi AI untuk kebaikan bersama, menghasilkan generasi muda yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Nah, yang terakhir yaitu penutup ya. Nah, alhamdulillah banget nih kita sampai di penghujung video ini. Jadi, untuk merangkum semua yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pendidikan Islam dan menumbuhkan karakter mahasiswa. Dengan memanfaatkan AI, kita bisa juga nih membuat proses pembelajaran menjadi lebih personal, efektif, dan juga menarik. Tidak hanya itu, AI juga dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami dan mendapatkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun kita juga harus selalu ingat bahwa meskipun AI menawarkan banyak kemudahan dan peluang, kita harus menggunakannya dengan bijak. Teknologi ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam agar kita tidak hanya menjadi cerdas dan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam akhlak dan keimanan. Penggunaan AI yang bijak akan menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam dunia akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, penuh empati, dan bertanggung jawab. Harapan saya, semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kalian, terutama dalam memandang bagaimana sih teknologi bisa mendukung pengembangan karakter kita sebagai generasi muda. Mari kita terus belajar dan berkembang, tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan, tapi juga dari sisi moral dan spiritual kita, untuk menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus menjaga niat baik kita dalam belajar dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.